Selain meruqyah, apakah Rasulullah SAW pernah minum obat? Iya. Rasulullah menganjurkan minum habah sauda. Tahu nggak habah sauda apa? Jintan hitam itu. Kata Rasulullah SAW apa? Habah sauda dawa unikul lida illal maut. Habah sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Tapi pahami hadis ini dengan benar ya. Karena sebagian orang ada yang berpikiran pokoknya semua penyakit minum habah sauda. Praktiknya Rasulullah nggak begitu kok. Dalam sebuah hadis yang sahih ada seorang sahabat melapor, "Hai Rasulullah, saya punya saudara mencret, buang air terus." Kata Rasulullah apa? Suruh minum madu. Diminum madu, tambah ngocor. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tambah parah." Minum madu, minum lagi. Minum lagi yang kedua, tambah ngocor. "Ya Rasulullah, tambah ngocor." Kata Rasulullah, minum lagi. Minum lagi yang ketiga, tambah menjadi-jadi. Kata Rasulullah apa? Benar, Allah dusta perut temanmu, saudaramu itu. Tambah lagi sekali lagi, tambah sekali lagi, langsung mampet Pak. Berhenti. Kata Ibnu Qayyim, kenapa Rasulullah menyuruh nambah? Karena dosisnya kurang. Kalau dosisnya sudah pas, sembuh dengan izin Allah. Lihat Bapak sekalian, ternyata Rasulullah memberikan orang yang kena penyakit seperti itu disuruh minum madu, enggak habah sauda. Berarti di sana ada habah sauda, di sana ada madu, di sana ada berbekam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah berbekam karena waktu itu beliau sakit gigi, ya. Beliau berbekam di sini nih. Di Ummul Mughith namanya. Iya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, ketika aku Isra Mi'raj, setiap kali aku bertemu dengan malaikat yang ada di langit, malaikat itu berkata kepadaku, "Ya Muhammad, alaika bil hijamah." Hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Masya Allah, sampai para malaikat menganjurkan Rasulullah berbekam. Iya. Tapi tentunya Pak ingat, berbekam itu ada ilmunya. Jangan sembarangan. Saya punya teman karena baru belajar bekam, saya mau praktek bekam orang, pingsan. Kan nggak benar, kan harus diperiksa dulu. Tensi darahnya diperiksa, bekam itu tujuannya untuk apa, titik-titiknya bagaimana. Nah ini seenaknya main bekam aja. Ya, bahaya seperti itu ikhwatal Islam azani Allah. Maksudnya tidak mau berobat sama sekali dan yakin dengan ruqyah Allah dan menyembuhkan penyakitnya? Enggak. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berobat kok. Kata Rasulullah apa? Tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Dianjurkan kok sama Rasulullah SAW. Ya. Sebelum meninggal dunia, kita sudah berpesan berwasiat kepada ahli keluarga bahwasanya kita ingin dikuburkan secara syar'i. Setelah dikuburkan, ternyata sebagian keluarga melakukan acara yang tidak sesuai syariat. Apakah dosa mengalir kepada si mayat? Ya enggak dong. Kalau kita sudah berwasiat, sudah mengingatkan, jangan ya. Kemudian mereka melakukannya. Allah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Bukhari? Innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahli alaih. Mayat itu diadab gara-gara ditangisi oleh keluarganya. Kata sebagian ulama, maksud hadis itu, mayat ini waktu hidupnya nggak pernah ngasih nasihat sama keluarganya, nggak pernah ngasih wasiat juga. Jangan kamu tangisi aku. Padahal dia tahu bahwa di masyarakatnya kebiasaan meratapi mayat. Maka kalau mayat seperti ini, dia teledor, tidak mau mendidik keluarganya, maka dia akan diadab di kuburnya gara-gara itu, Pak. Iya. Allahu a'lam.
Bolehkah kita memercikkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan mengusir jin dari rumah kita, Ustadz? Kalau untuk yang sakit, Rasulullah pernah lakukan itu. Rasulullah bacakan Al-Quran di air, di gelas, kemudian beliau minum, lalu beliau semburkan ke wajah orang yang sakit itu. Sembuh biidznillah. Maka dari itu kata sebagian ulama, enggak masalah kita bacakan air dengan ayat-ayat Al-Quran untuk kita minumkan ke orang yang sakit atau kita guyurkan. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan itu. Tapi kalau untuk memercikan air di tempat-tempat rumah kita setelah bacakan Al-Quran, apakah boleh juga? Yang zahir wallahu alam boleh juga, enggak masalah. Dikiaskan kepada hal itu. Ya. Tapi masalahnya apa? Kalau rumah kita pengen ngusir rumah kita dari jin supaya pergi, tapi kita sendiri melakukan perbuatan yang membuat jin betah di rumah kita. Contohnya apa, Pak? Apa sebab-sebab yang menyebabkan jin setan masuk ke rumah kita? Yang pertama, kita masuk ke rumah nggak ucapin salam. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, apabila seorang hamba masuk rumah tidak mengucapkan zikir, tidak mengingat Allah, setan akan berkata, malam ini aku dapat tempat tinggal. Kalau dia makan, lalu ia tidak membaca bismillah, setan akan berkata, malam ini aku dapat makan malam. Senang, gemuk tuh setannya, Pak. Makanya kalau kita masuk rumah, jangan lupa baca salam, assalamualaikum. Iya. Sudah begitu di rumah kita terpampang gambar-gambar patung-patung. Bagaimana malaikat rahmat akan masuk? Sementara Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan pernah mau masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Malaikat nggak mau masuk, Pak. Iya. Sebelum hijrah dulu saya pernah percaya sama dukun ramalan dan percaya suara yang membawa kesialan. Apakah masih ada kesempatan saya untuk masuk surga tanpa hisab dan adab? Pak, para sahabat semuanya dulu musyrikin tidak? Kemudian masuk Islam dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, tauhidnya sempurna. Bapak dulu nggak tahu, setelah Bapak tahu, alhamdulillah Bapak tinggalkan sama sekali dan Bapak betul-betul mentauhidkan, bisa, kenapa tidak? Ya, asal kita betul-betul wafat di atas apa? Yang dianggap itu kita wafatnya di atas apa itu? Ya, itu yang dianggap. Boleh nggak sih mengkhususkan surat tertentu untuk ruqyah? Boleh kalau ditunjukkan oleh dalil, nggak apa-apa. Seperti Al-Fatihah ada dalilnya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin nas juga ada dalilnya. Iya. Apakah ketika kita membaca potongan ayat-ayat ruqyah harus membaca ta'awud dulu? Ya, bagusnya begitu. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya wa idza quri'al Qur'an wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu beristi'adzah. Itu berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi apakah kalau misalnya ada beberapa potongan-potongan, setiap potongan kita baca, ya tidak, di awalnya doang. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.